Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah sedikit banyak akan membahas tema yang mungkin kita sering dengar istilahnya, tapi boleh jadi perlu juga kita dalami, yaitu istilah maqasid syariah. Maqasid syariah, kalau secara sederhananya begini, apa tujuan Allah menurunkan syariah untuk kepentingan kita umat manusia? Tentu kan tidak mungkin istilahnya Allah cuma sekedar bikin aturan tanpa ada tujuannya. Nah, yang mau kita bahas ini maksudnya, maksud dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah. Ya, syariah itu adalah hukum dan ketentuan yang sudah baku, yang Allah inginkan itu bisa dapatlah kita menjalankannya. Nah, biasanya orang akan mengaitkan istilah maqasid syariah ini kepada Al-Imam Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi. Itu yang paling sering dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan istilah maqasid syariah dalam kitab Al-I'tisamnya. Tetapi sebenarnya nanti jauh sebelum itu sudah ada juga para ulama yang sebenarnya juga sudah merumuskan apa yang dimaksud dengan tujuan-tujuan Allah dalam rangka kita disuruh menjalankan hukum syariahnya. Nah, yang bisa kita sebut paling awal lah begitu ya, merumuskan itu adalah Al-Imam Al-Ghazali yang masa hidupnya kalau secara masa tahun Hijriyah di tahun 500-an, 500 Hijriyah. Wafatnya itu 505 Hijriyah. Kalau secara Masehinya 1111 Masehi. Ini angka cantik juga Pak, 1111, 1111. Nah, Al-Imam Al-Ghazali itu juga dapat dari gurunya namanya Al-Imam Haramain Al-Juwaini. Nah, rumusannya sederhana, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita menjalankan hukum syariah itu pada dasarnya untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia sendiri. Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan maslahat itu dijabarkan dalam 5 poin utama. Yaitu yang pertama, syariat Islam diturunkan untuk memelihara keberlangsungan semua agama, hifdzud din. Jadi bukan hanya untuk menjaga eksistensi agamanya Allah, tapi lebih dari itu, semua agama yang ada itu juga dijamin kebebasannya dengan ayat Al-Quran, la ikraha fid din. Orang tidak bisa dipaksa-paksa untuk ikut suatu agama. Dan syariat dan tujuan yang nomor 1 ini Pak, inilah yang paling sering dilanggar oleh para penguasa sepanjang sejarah, di mana para raja biasanya selalu memaksakan agama yang dia peluk kepada rakyatnya. Bahkan bukan di level agama, di level lebih internal lagi. Kan agama kadang-kadang terdiri dari sekte-sekte, ya kan, terdiri dari pecahan-pecahan, yang mana pecahannya itu pecah lagi, pecahannya lagi, pecah lagi dan sebagainya. Jadi udah ada banyak gitu aliran-aliran dalam satu agama besar. Nah, raja
memegang salah satu bagian kecil dari agama itu, sekte tertentu, ketika dia jadi penguasa, maka semua sekte yang lain dilarang atau mungkin malah dibunuh dan sebagainya. Nah, turunnya agama Islam itu adalah untuk mencegah jangan sampai ada terjadi pemaksaan terhadap agama atau punahnya para pemeluk agama. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, Islam itu atau syariat Islam diturunkan adalah untuk memelihara nyawa manusia. Jadi kalau pertama itu tadi agama, yang kedua nyawa, lalu yang ketiga akal atau ilmu, ya, untuk menjaga akal manusia atau ilmu manusia, karena itulah yang membedakan manusia dengan hewan secara umum. Kemudian yang nomor 4 dan 5 menjaga nasab, dan yang nomor 5 menjaga harta. Jadi agama, nyawa, akal, nasab, harta. Itu yang dirumuskan oleh para ulama tentang maqasid syariah. Tujuan diturunkannya syariah untuk menjamin kemaslahatan umat manusia, di mana manusia butuh 5 hal itu. Butuh agama, ya, jaminan atas keberlangsungannya agama, kemudian atas nyawa, atas akal, nasab, dan harta benda. Kita akan membahas satu-satu jamaah sekalian. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin tidak boleh ada pemaksaan memasuki suatu agama tertentu, dengan ayat 256 surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, itu ternyata dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya kalau kita baca di dalam surat Al-Hajj ayat 40, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'a wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Sekiranya Allah tidak menolak, mencegah keganasan sesama manusia satu dengan yang lain, tentulah sudah roboh rumah-rumah ibadah itu. Biara-biara, kalau terjemahannya, telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah. Seandainya Allah tidak turunkan syariah, maka sebagian besar agama itu akan punah. Nah, justru dengan turunnya syariat yang terakhir lewat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita bisa perhatikan di hampir seluruh negeri Islam keberlangsungan agama-agama yang lain itu justru dijamin. Contoh ya Pak, di masa Rasulullah SAW itu beliau kan tinggal di Mekah, ya, dan juga tinggal di Madinah. Yang di Madinah itu kan banyak orang mengatakan Madinah itu adalah sebuah negara Islam, pakai hukum Islam dan seterusnya, ya. Tapi ternyata banyak orang salah duga. Di Madinah itu juga ada kelompok masyarakat yang dilindungi oleh Nabi Muhammad, dan itu muncul istilahnya di dalam ilmu fikih, yaitu istilah kafir zimmi. Kafir zimmi sebagai lawan dari kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang kita perang sama dia, bunuh-bunuhan, kita usir atau kita vonis mati gitu ya. Nah, tapi enggak semua orang kafir itu harbi. Ada juga kafir zimmi, kafir yang dilindungi, ya. Jadi menariknya adalah orang-orang Yahudi, karena orang kafir di Madinah itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Nah, mereka ini yang perang sama Nabi ada, yang dibunuh ada, yang diusir juga banyak gitu ya. Tetapi sebagian dari mereka itu ada yang nggak masuk Islam, tapi juga tidak mau gerecokin Nabi. Dalam arti ya jadi good citizen, jadi warga negara yang baik, yang bayar pajak, yang mentaati semua peraturan dan sebagainya, dan minta jaminan keamanan dari Nabi Muhammad SAW. Maka pemandangan di Madinah, Pak, Madinah Al-Munawwarah, namanya sudah Madinah Al-Munawwarah, tapi ada banyak rumah ibadah Yahudi.
di Madinah. Sampai Nabi wafat, rumah-rumah ibadah itu masih ada dan masih aktif gitu Pak. Bukan yang kalau kita dengarkan misalnya di Eropa itu gereja pada dijual-jualin, udah pada bubar, nggak laku dan sebagainya. Enggak. Kalau di Madinah, rumah ibadahnya orang Yahudi yang disebut dengan sauma'ah, ya, jamaknya sawami', itu ada dan eksis, dihadiri oleh orang-orang Yahudi. Kan mereka juga ada ibadah kayak kita, ada sholat, ada apalah gitu ya, kebaktian atau apa gitu istilahnya, itu aktif Pak. Dan masyarakat Yahudinya juga dijamin kebebasannya di Madinah. Dan jumlah Yahudi di Madinah sebelum ada perang sih ya, itu cukup gede juga ya, populasi kedua terbesar lah setelah Islam itu adalah Yahudi. Memang setelah sebagian besar Yahudi itu diusir gitu ya, tinggal sedikit, tapi yang tinggal sedikit itu tadi dapat status menjadi kafir zimmi. Itu di Madinah ya, di tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita sering baca ada misalnya Nabi menghormati jenazahnya orang Yahudi yang lagi diantar ke kuburannya gitu kan, Nabi menghormatinya gitu-gitu. Nah itu memang sebenarnya ada komunitas Yahudi di Madinah. Dan seterusnya jamaah sekalian, kan Yahudi di mana-mana kan lebih sering dimusuhi, diperangi dan sebagainya ya. Kalau kita mau lihat dalam sejarah, di manakah kebanyakan komunitas Yahudi ini hidup dengan aman, itu justru kalau mau kita cari adanya justru di pusat-pusat peradaban Islam. Entah itu di, katakanlah kalau yang awal-awal kan di Damaskus di Syria, atau pernah juga kan Islam berkuasa di Baghdad misalnya, atau pernah juga di Andalusia gitu ya, dan yang terakhir itu kan di Turki Utsmani di Istanbul. Nah di tempat-tempat itu Pak, kalau kita cek di dalam penyebaran orang-orang Yahudi di bekas-bekas pusat kekuasaan Islam, komunitas Yahudi banyak Pak di sana. Itu menunjukkan bahwa para khalifah juga menjalankan salah satu sunnah Nabi, melindungi agama lain, melindungi orang-orang Yahudi. Jadi mereka hidup di situ bersama-sama dengan kaum muslimin begitu ya. Itu contohnya. Nah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu yang ini kisah menarik Pak. Kan kalau sekarang kita isu tentang Palestina lagi rame nih ya, kita teriak-teriak pengen ngebunuh lah Yahudi apa penjajah Israel gitu ya. Tapi ketahuilah Pak, bahwa secara historis umat Islam itu tidak pernah berperang melawan kekuatan Romawi yang ada di Palestina. Bahwa kemudian Palestina jatuh ke tangan umat Islam atau menjadi negeri Islam setelah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Nasrani, ya justru karena permintaan dari pihak Nasrani sendiri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi gini Pak, Palestina itu kan memang Ardul Anbiya, hampir semua nabi dan rasul punya sejarah di situ. Para penguasa silih berganti berkuasa, dan yang jadi masalah adalah tadi saya bilang, setiap ganti penguasa bukan sekedar ganti kebijakan Pak, tapi ganti agama. Jadi siapa nih berkuasa, dia bunuh-bunuhin tuh orang lain yang agamanya nggak sesuai. Maka tempat yang seharusnya menjadi tempat suci ya, justru tempat pertumpahan darah. Karena siapapun yang jadi pemenang, dia akan membunuh lawan-lawannya, padahal atas nama Allah begitulah ya. Jadi negeri yang paling tidak aman itu adalah Palestina itu sendiri. Baitul Maqdis itu terkenal dengan negeri yang paling banyak keributan dan pertumpahan darah. Nah pada saat itu mayoritas penguasanya adalah para orang-orang Kristen ya kan. Nah mereka ini kemudian berpikir, seandainya kita punya pasukan keamanan yang kuat, agar jangan siapapun datang ke sini bikin ribut, datang ke sini bikin ribut, ya kan?
kita mungkin bisa membuat citra dari Baitul Maqdis ini akan lebih bagus. Tapi kita butuh pasukan yang besar, yang kuat, yang ditakuti dan disegani oleh semua pihak. Nah, dari hasil diskusi mereka itu, cuman satu kesimpulan mereka, pasukan terbesar terkuat yang ada di masa itu adalah pasukan Islam yang ada di Jazirah Arabia. Memang Islam itu nggak termasuk dalam kelompok mereka gitu kan, karena ini agamanya orang Arab begitu. Cuman justru mereka mau pakai tentaranya Islam karena nggak ikut dalam pertarungan di situ, nggak ikut ya, jadi bisa dibilang netral begitu ya. Sama yang kedua, ini yang jadi catatan, bahwa orang-orang Arab itu mereka beragama tidak ada kepentingan untuk mengajak bangsa lain atau orang lain masuk ke dalam agama mereka. Itu yang membuat kenapa para pendeta itu kirim surat kepada Umar agar datang ke Baitul Maqdis dan diberikan kunci kota pintu gerbang Baitul Maqdis kepada Umar secara simbolis. Artinya negeri itu diserahkan kepada Umar tentang keamanannya. Tapi ada perjanjiannya, Pak. Umar atau umat Islam tidak boleh istilahnya berdakwah atau ngajak-ngajakin orang masuk ke dalam agama. Anda kesini cuman jaga keamanan, jangan otak-atik urusan agama. Itu Umar mengatakan deal. Kenapa? Karena memang sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan Islam diturunkan tuh untuk menjaga dan memelihara semua agama. Jangan pada ribut, jangan pada bentrok. Masing-masing silakan aja menyembah sesuai dengan apa yang dia sembah. Karena begitulah dulu Rasulullah mengajarkannya. Di Madinah orang Yahudi ya menyembah Tuhannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Yang Islam juga begitu. Waktu Nabi sebelumnya di Mekah juga begitu. Ka'bah itu Nabi gantian Pak, menggunakannya. Kalau orang-orang musyrikin Mekah lagi pada nyembah-nyembah berhalanya, kan di Ka'bah itu ada sampai 360 berhala. Kalau mereka lagi ibadah, Nabi nggak ikut. Cuman kalau mereka udah bubar, barulah Nabi datang untuk sholat dan sebagainya. Bayangin, ini rumah ibadah digunakan secara bersama-sama tapi gantian oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi buat Umar tidak ada yang aneh kalau dia harus jadi penguasa di satu tempat menjaga perdamaian, tapi tidak ngotak-ngatik urusan internal masing-masing agama. Dan di atas kesepakatan itulah negeri Palestina itu diserahkan kepada kaum muslimin gitu. Nah, sejak itulah kemudian orang-orang Kristen di sana melihat ya bahwa emang benar nih pilihan kita. Kalau yang berkuasa bukan Islam, pasti berantem lagi, bunuh-bunuhan lagi. Ini karena yang berkuasa ini umat Islam, gitu ya. Ya damai, Pak. Nggak ada perang lagi, nggak ada keributan, nggak ada lagi pemaksaan terhadap agama, dan orang Islamnya sendiri pun menjaga juga, tidak otak-atik masalah agama. Lu gua, kata mereka itu. Kami tahu di kalian tuh ada sebuah moto katanya dari Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ya lu urus agama lu, kita urus agama kita, gitu aja. Ya bahwa nanti anak keturunannya pada tertarik pada mau masuk Islam, ya itu kan hak mereka juga kalau mau masuk Islam ya. Tapi umat Islamnya, Umarnya itu tidak sedang berdakwah atau berkampanye atau menggiring opini agar orang-orang pada masuk Islam aja deh. Enggak. Nah itu yang dikatakan bahwa maqasidus syariah nomor 1 adalah memelihara semua agama. Nah jamaah sekalian, itu juga yang dilakukan oleh Umar ketika mengirim pasukannya ke Mesir. Mesir juga di masa itu Kristen, Pak. Rajanya bernama Muqawqis, yang pernah surat-suratan sama Nabi Muhammad, dan akhirnya ujung-ujungnya kan Nabi Muhammad dikirimkan kepadanya seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria itu Pak, ya itu orang Kristen, dia orang Mesir, Kristen agamanya, tapi dengan Nabi punya anak.
Ya, beberapa riwayat menyebutkan sebelum kumpul sama Nabi katanya dia sudah baca syahadat gitu ya. Nah, nanti kita konfirmasi lebih jauh, tapi intinya adalah biar bagaimanapun Maria adalah garis keturunan orang Kristen, Nasrani, penduduk Mesir gitu ya. Cuma yang menarik adalah begini, Nabi bilang kalau suatu hari nanti kita bisa sampai ke Mesir dakwah kita, kalian harus berbaik-baik hati kepada orang Mesir, karena orang Mesir itu adalah, kata Nabi ya, ibu kalian. Gara-gara Maria Al-Qibtiyah ya, melahirkan anaknya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad Pak punya istri banyak, nggak ada satupun yang memberinya anak kecuali istri pertama Khadijah. Ya, satu-satunya istri selain Khadijah yang memberi Nabi anak yaitu Maria, Kristen dia, orang Mesir gitu kan. Anggaplah dia sudah masuk Islam gitu, tapi biar bagaimanapun juga Maria tuh asalnya atau aslinya orang Kristen. Nah, tapi bisa memberi Nabi seorang anak. Jadi ya Nabi bilang kalian baik-baik sama orang Mesir. Nah, di zaman Khalifah Umar ketika mengirim pasukan di bawah Jenderal Amr bin As sampai ke Mesir itu, ya pesan dari Nabi itu disampaikan juga oleh Umar. Kalian baik-baik ya sama orang-orang Mesir. Jangan campuri urusan agama. Jangan otak-atik urusan agama, kalian urusannya pemerintahan saja, kalian urusannya ngatur masyarakat, ekonomi apa dan sebagainya. Tapi kalau udah urusan peragamaan, jaminkan kepada mereka kebebasan itu. Nah, jamaah sekalian, benar salah satu bukti bagaimana diterimanya agama Islam di Mesir dalam arti, oke, kalian kesini, kalian berkuasa, tapi kalian tidak otak-atik agama itu begini Pak. Jadi Mesir itu jatuh ke tangan umat Islam secara katakanlah kekuasaan begitu ya. Tapi gereja, rumah-rumah ibadah di Mesir itu ternyata sangat dominan, bersaing Pak dengan masjid gitu loh. Ya, dan kalau sekarang ini kita ke Kairo ya, mendarat di Kairo, kita lewat tuh jalan-jalan sepanjang kota Kairo, antara gereja dengan masjid itu kita nggak bisa bedain karena bentuk bangunannya sama, kecuali kalau gereja itu kayak masjid kita ya, kubah gitu kan. Nah, di atas kubah tuh ada salibnya gitu. Nah, untuk bedakan kali itu masjid atau bukan masjid atau gereja, ya kalau yang masjid bulan bintang gitu ya, bulan sabit dengan bintang. Nah, kalau gereja itu salib, tapi fisiknya secara keseluruhan itu bangunannya sama. Karena aslinya dulu Pak, bangunannya semua gereja sebenarnya. Lalu sebagian dari masyarakatnya secara perlahan-lahan gitu ya, pada tertarik masuk agama Islam. Lalu banyaklah yang pada masuk Islam, lalu mereka bikin masjid gitu kan. Tetapi pada dasarnya gereja itu lebih dominan ya di Mesir itu ketimbang Islam di awal-awal. Tapi menariknya adalah rata-rata, atau bukan rata-rata ya, seluruhnya total orang Mesir itu jadi berbahasa Arab, padahal mereka belum tentu masuk Islam. Jadi yang Kristen tetap ada, disebut dengan Kristen Koptik ya. Nah, mereka punya aliran sendiri, memang tidak sama dengan yang di Roma, juga tidak sama dengan yang di Eropa seperti di Inggris Anglican gitu ya. Mereka satu sendiri, satu pecahan sendiri dari Kristen. Nah, Kristen Koptik ini kalau di Mesir Pak ya, malah siapa itu pendetanya atau masyarakatnya gitu ya, orang awamnya semuanya ngomong bahasa Arab gitu Pak. Unik, pendeta tapi ngomong bahasa Arab gitu, orang Kristen tapi ngomong bahasa Arab, Bismillah, Alhamdulillah ya, Allahu Akbar dan sebagainya. Bahkan nah yang unik Pak, banyak orang-orang Kristen di Mesir itu yang hafal Quran gitu. Kan aneh gitu ya, di kita aja yang Islam dari kecil boro-boro hafal Quran ya, salah mulu baca Quran gitu kan. Lah ini kok bisa mereka nggak masuk Islam tapi pada hafal Quran? Berarti kan mainnya bareng gitu Pak, mainnya tuh bareng dari kecil gitu ya, anak-anak orang Islam biar anak orang Kristen tuh mainnya bareng gitu kan. Terjadilah yang disebut dengan ta'ayus ya, adalah interaksi gitu ya antara Muslim dengan Kristen di Mesir. Dan kalau saya jumlahkan secara populasi,
jumlah persentase Kristen di Mesir itu Pak, itu lebih besar loh dibandingkan jumlah populasi Kristen secara persentase di Indonesia. Indonesia tuh istilahnya secara persentase umat Islam lebih dominan ya, 83, sekian persen gitu. Kristen paling cuma berapa? Apa 5% atau berapa saya lupa. Nah, di Mesir persentase jumlah Kristen itu lebih besar gitu dibandingkan dengan persentase di Indonesia. Ya karena memang aslinya mereka agamanya Kristen sebenarnya. Tapi datangnya Islam itu tidak pernah sekalipun menimbulkan perang. Enggak. Beda sama kita di Indonesia. Kita sama Kristen tuh kayaknya musuhan banget, sampai gini hari nggak selesai-selesai musuhannya. Kalau ada daerah Muslim gitu mau bikin gereja pasti diprotes. Ya nanti di daerah Indonesia Timur yang banyak Kristennya, kalau orang Islam mau bikin masjid ya juga sama aja, balas-balasan. Itu udah yang paling kecilnya Pak. Selebihnya kita dulu pernah ada perang Sabil ya kan, melawan Belanda. Kebetulan Belandanya kafir kan, Kristen gitu kan. Jadi ya kita musuhan lah intinya sama orang Kristen, dan jarang bisa dekat dan akrab dan sebagainya karena kita punya latar belakang sejarah perang dengan orang Kristen. Nah, latar belakang sejarahnya orang Mesir dengan Islam dan Kristen di sana justru kebalikannya. Mereka damai. Jadi dalam satu keluarga bisa saja Pak ya, mbah kakungnya itu Muslim ya, eyang putrinya non Muslim, itu udah biasa di sana. Jadi ya nggak aneh lagi kalau dalam satu keluarga banyak yang agamanya beda-beda. Sebenarnya di Jakarta, di Indonesia juga banyak juga kan fenomena kayak gitu. Cuman ustadz-ustadz di sini lebih galak Pak gitu. Jadi selamat Natal haram gitu, terus apa gitu haram. Di Mesir Pak tidak ada satupun ulama, baik itu Al Azhar ataupun juga Darul Ifta, yang mengharam-haramkan ucapan selamat Natal. Nggak ada. Fatwa haramnya selamat Natal itu kalau di Timur Tengah sumbernya dari Saudi. Ya ustadz-ustadz kita yang pada belajarnya di Madinah, di Mekah gitu, yang Saudi-Saudi itu biasanya yang strength, galak. Di MUI juga gitu Pak. Di MUI itu ustadz-ustadz yang datang dari Mesir rata-rata nggak terlalu ngeributin masalah ucapan Natal dan sebagainya. Tapi ustadz-ustadz yang LC-nya dari Saudi itu rata-rata memang strict mereka. Karena fatwanya Ibnu Taimiyah memang begitu. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada ahli kitab itu. Orang paling syirik di dunia ya ahli kitab gitu. Jadi kan kalau kita belajar di dalam ilmu fikih ya, laki-laki muslim boleh kan menikahi wanita ahli kitab. Itu kan surat Al-Maidah. Kita juga boleh makan hewan sembelihan ahli kitab gitu. Karena memang begitulah faktanya kan, di masa Nabi para sahabat tuh banyak yang punya istri ahli kitab, Kristen atau Yahudi. Ya Nabi sendiri kan istrinya adalah Maria Al-Qibtiyah. Bahkan Nabi juga punya istri yang bukan budak ya, istri betulan yang mantan Yahudi. Bapaknya tuh kepala suku Bani Qainuqa ya, Huyai bin Akhtab. Nah anaknya Sofia itu jadi istri Nabi, jadi Ummahatul Mukminin. Bayangin, ibu kami ya, ibu negara itu Yahudi 100% gitu Pak. Secara garis keturunan dan secara DNA-nya. Tapi kalau bicara agamanya ya agamanya Islam. Dia sudah masuk Islam, dibebaskan oleh Nabi dari perbudakan, lalu dia baca syahadat, lalu dinikahi oleh Nabi. Waktu Nabi menikahnya dia sudah Muslim, tapi darahnya DNA-nya 100% Yahudi, karena dia anak kepala suku Pak. Gitu kan. Tapi buat para sahabat itu biasa kayak gitu-gitu semua, ya kan? Nah di Indonesia hal kayak gitu udah tabu, haram, tidak boleh dan sebagainya. Ustadz-ustadz Indonesia galak-galak Pak kalau terhadap masalah urusan yang satu itu. Nggak boleh sembelihan orang Kristen, nggak boleh laki-laki muslim menikahi wanita Kristen atau ahli kitab, nggak boleh. Intinya nggak boleh, haram gitu kan. Dan masuk dalam undang-undang, ya, undang-undang perkawinan di kita, tidak boleh pernikahan antar agama yang berbeda. Nah di Mesir itu nggak masalah gitu. Banyak orang Mesir yang suaminya Islam, istrinya Kristen, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 5 itu. Nggak jadi masalah karena memang mereka begitu dekatnya gitu kan. Maka tidak pernah ada fatwa entah itu dari Al-Azhar ataupun dari Darul Ifta Al-Misriyah yang melarang-larang orang saling mengucapkan tahniah. Ulama besar dunia asalkan dia dari Mesir, kita cek ya. Misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya kan? Coba lihat fatwa-fatwa beliau tentang hukum mengucapkan selamat Natal, boleh, halal, sah.
Coba baca fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, pokoknya yang dari Saudi lah, pasti dia bilang haram gitu. Nah oleh karena itu ada dua nih cara memandang, ya kan. Kalau Mesir netralnya tinggi, kalau Saudi haram. Jangankan itu Pak, Madinah yang oleh Nabi dibolehkan ada orang kafir tinggal di Madinah, Yahudi kan tinggalnya di Madinah. Oleh pemerintah Saudi hari ini, Madinah steril, tidak boleh ada orang kafirnya. Padahal kan yang nggak boleh ada orang kafir itu kan cuman tanah suci Mekah saja sebenarnya aslinya, yang tidak boleh ada orang kafir di dalamnya. Tapi oleh pemerintah Saudi, Madinah pun juga dikias dengan Mekah, dikias lah. Ya, jadi orang kafir itu nggak boleh masuk kota suci Madinah, ya, secara peraturan undang-undang negara. Gitu. Kalau secara hukum fikihnya gimana? Kalau hukum fikihnya ya tadi sebut yang namanya kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi di masa Nabi, itu dia adanya di mana? Ya di dalam kota Madinah, tetanggaan sama Nabi. Lah kok bisa Nabi tetanggaan sama orang Yahudi di Madinah, tapi pemerintah Saudi bilang haram orang kafir tinggal di dalam kota Madinah? Ini yang peraturan agama yang mana, yang peraturan negara yang mana? Ya yang sekarang ini Pak, itu peraturan negara. Negaranya semangat banget anti dengan orang kafir, sampai masuk Madinah pun nggak boleh. Nah, Rasulullah it's okay, jenazah orang Yahudi lewat dia hormatin gitu ya. Dan orang-orang Yahudi di Madinah yang minta perlindungan dilindungi. Ada orang Yahudi di Madinah gitu ya. Ya begitulah. Jadi sebenarnya kalau basic agama Islamnya, syariat yang Allah turunkan tuh menjamin semua agama bisa hidup gitu ya. Nah itu tadi baru yang pertama doang Pak. Saya akan ngomongin maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama menjamin keberlangsungan semua agama. Nah yang kedua menjamin nyawa manusia. Nggak boleh ada pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghilangan nyawa. Itu sesuatu yang dimusuhi oleh syariat Islam. Jadi pertama, hampir semua nabi dan rasul itu diwajibkan oleh Allah menerapkan hukum qisas sebagai ancaman yang serius buat orang yang membunuh orang lain. Wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi. Ya, kami wajibkan kepada para nabi dan rasul yang diutus untuk bikin peraturan, siapa saja di antara kalian yang membunuh nyawa maka dia juga harus dibunuh. Itu di dalam Taurat begitu Pak. Lain kalau sebelum Taurat turun, membunuh manusia nggak apa-apa, nggak dibunuh gitu ya. Itu kejadiannya pada Nabi Musa Pak. Jadi gini, Bapak tahu nggak kenapa Nabi Musa akhirnya melarikan diri ke negeri Madian dan akhirnya menikah di situ dengan putrinya Nabi Syuaib gitu kan? Sebenarnya kan dia tuh jadi fugitif Pak, jadi pelarian karena dia membunuh nyawa orang Mesir ya, diuber-uber Pak. Nah, cuman Nabi Musa kabur Pak, habis bunuh orang kabur dia. Kenapa Nabi Musa nggak dikisos? Ya karena waktu itu belum turun Taurat gitu ya. Nanti setelah Nabi Musa eksodus dari Mesir nyebrang Laut Merah, nah disitulah baru turun Taurat. Di dalam Taurat itulah ada hukum nyawa dibalas dengan nyawa gitu. Dan itu masuk juga sampai ke zaman Nabi Muhammad. Di Al-Quran juga ada ya, bahwa orang yang membunuh nyawa manusia ya hukumannya ya kisos juga. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Jadi memang untuk menjamin jangan sampai orang dengan mudah menghilangkan nyawa manusia. Hukumannya adalah dihukum mati juga. Nah, turunnya agama Islam itu mencegah kematian, mencegah pertumpahan darah, mencegah perang. Tapi kan pertanyaan gini, bukankah Nabi Muhammad itu nabi yang banyak perang? Bahkan kalau kita baca sirah nabawiyah, perang di zaman Nabi Muhammad itu cukup banyak.
Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fathu Makkah, perang Hunain, perang Tabuk dan sebagainya, banyak. Katanya Islam menjamin nyawa manusia. Kenapa nabinya malah tukang perang gitu ya? Ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jawabannya begini. Kalau kita perhatikan secara lebih seksama, perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah itu nomor satu ya, perangnya iya, tapi kalau bicara jumlah korban nyawanya, nah itu Pak, yang banyak orang kecele, kaget, dan baru ngeh. Ternyata dari sekian banyak perang yang Nabi lakukan itu, jumlah korban totalnya sepanjang sirah Nabawiyah itu, sebagaimana diteliti oleh ulama Mesir, Dr. Muhammad Imarah, totalnya cuma 386 nyawa. Padahal perangnya banyak, dan di antara perang-perang itu ada yang kolosal banget Pak, kayak perang Khandaq atau perang Ahzab itu melibatkan 10.000 pasukan musyrikin Mekah, itu 10.000 pasukan muslimnya, Nabi dan para sahabat yang bertahan di dalam kota Madinah itu 3.000, 10.000, 3.000, 13.000. Tapi kalau kita cek dalam sirah Nabawiyah, yang meninggal berapa? Itu cuma berapa biji aja, berapa gelintir aja. Rupanya perangnya nggak jadi Pak, karena mereka ngepung, ditahan pakai parit, mereka nggak bisa nyerbu, ya kan? Dan kita juga bertahan di dalam, namanya doang perang, tapi nggak ada perangnya. Dan ketahuan dari jumlah korbannya nggak ada. Ya ada 1-2 gitu kan yang nerobos gitu ya. Tapi kalau 13.000 yang mati 4 orang, 5 orang gitu kan bisa dianggap diabaikan. Begitu juga peristiwa Fathu Makkah, perang pembebasan kota Mekah. Gantian Pak, umat Islam Rasulullah tuh 10.000 mengepung Mekah dengan membakar api unggun. Dan musuhnya, lawannya ya satu Mekah itu, berapa jumlah populasinya saat itu gitu kan. Namanya doang Pak, perang Fathu Mekah, tapi nggak ada korbannya juga. Ya kecuali ada 2-3 orang gitu yang memang sudah divonis mati, dia harus dibunuh gitu kan. Tapi selebihnya penduduk Mekah tuh dibebaskan sama Nabi. Perang Tabuk gitu juga Pak, itu judulnya doang 30.000 pasukannya. Tapi begitu dicek gitu ya, ternyata nggak ada korbannya, walau 1 nyawa pun tidak ada. Kenapa? Karena perangnya nggak jadi sebenarnya. Cuman dalam sejarah disebut perang ini, perang ini, perang ini, tapi korban nyawanya sangat minimalis. Bayangin masa cuma 386, itu pun sudah terdiri dari orang Islam dan orang kafirnya. Total segitu angkanya. Nah maka jangan mudah terkecoh dengan dalam Islam banyak ayat tentang perang dan Nabi Muhammad memang banyak perangnya. Tapi kalau kita bicara tentang nyawa, justru nyawa yang melayang gara-gara perang itu jauh lebih sedikit. Lebih banyak orang dimatikan oleh Nabi itu bukan karena perang, karena hukuman mati yang dia lakukan. Emang dia harus dihukum mati gara-gara pelanggaran kriminal. Ya misalnya orang berzina gitu Pak, atau misalnya jadi pengkhianat bangsa kayak Yahudi itu Pak. Waktu dikepungnya benteng Yahudi Bani Quraidah, itu paling tidak yang dieksekusi mati, dihukum mati gara-gara dia berkhianat kepada negara, kan diadili, ya kan, secara militer diadili. Ini harusnya kalian pasukan tuh belain kita. Kenapa kalian malah kerjasama sama musuh-musuh kita, ya kan, dibayar dan sebagainya, malah merusak bangsa kita, Madinah, gitu kan. Terbukti mereka bersalah, ya mereka divonis Pak. Tapi memang yang salah banyak banget, sampai jumlahnya 600 orang. Nah 600 aja divonis Pak, vonis mati. Tapi itu bukan perang, itu adalah pengadilan yang resmi dan sah. Bahkan yang jadi hakimnya saat itu bukan Nabi, malah orang lain gitu. Dan memang karena bersalah ya dihukum mati. Nah yang dihukum mati karena kriminal, karena kejahatan, itu jauh lebih banyak daripada yang jadi korban perang dalam sirah Nabawiyah. Itu penting untuk dicatat Pak. Jadi agama Islam memang bukan agama perang, tapi dalam agama Islam kalau ada orang membunuh gitu ya, ada orang jahat, kriminal dan sebagainya, memang ada ancaman hukuman mati ya. Berzina ada hukuman matinya, kemudian
ngerampok ya, jadi begal di tengah jalan tuh ada hukuman mati gitu ya. Apalagi tadi berkhianat pada bangsa ada hukuman mati dan seterusnya gitu kan. Jamaah sekalian, jadi turunnya syariat Islam itu justru untuk menjamin jangan sampai ada banyak korban jiwa di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga ini yang juga sangat penting, yaitu dijaminnya kebebasan berpikir atau ilmu atau akal. Nah, ini Pak, yang kalau dalam sejarah kalau kita perhatikan di tengah bangsa Eropa, kenapa sekarang orang Eropa itu hampir boleh dibilang tidak ada yang taat beragama, walaupun secara statistik tetap beragama ya, Kristen, karena mereka anti komunis gitu kan. Tapi kalau mereka ditanya apakah Anda percaya dengan Yesus Kristus gitu ya, do you believe in Jesus? I don't think so jawabannya. Saya nggak terlalu percaya dengan Yesus. Jadi dengan segala macam dogma gereja, mereka tuh udah talak 3 sejak dulu. Karena gereja kerjaannya tukang menghukum para saintis, para ilmuwan. Ya, sebutlah misalnya Galileo Galilei. Itu kan dia sebenarnya dia adalah pendeta juga sebenarnya, bagian dari gereja juga. Cuman dia tertarik pada sains, mempelajari. Dia kan punya teleskop dan sebagainya, lalu bikin teori tentang pusat edar alam semesta bukan bumi tapi matahari ya, heliosentris bukan geosentris dan sebagainya. Itu Pak, dia dihukum, dipecat dari gereja dan namanya baru diperbaiki beberapa tahun yang lalu saja, orangnya udah mati. Ya, tapi dalam sejarah itu gereja minta maaf atas tindak tanduk mereka selama ini yang memusuhi para saintis gitu. Kenapa? Karena gereja menganggap bahwa para ilmuwan inilah yang merusak agama. Sudah ada dogmanya di dalam Alkitab gitu kan. Tapi kata para saintis enggak begitu gitu kan. Nah, itu mereka dihukum gitu. Nah, bagaimana dengan syariat Islam? Justru menarik. Ya, di dalam syariat Islam para ilmuwan itu diberikan ruang kebebasan untuk melakukan berbagai macam eksperimen, penemuan dan sebagainya, dan tidak ada yang dihukum gara-gara dianggap bertentangan dengan Quran. Kenapa? Karena fleksibilitas Al-Quran sendiri itu memberi ruang untuk siapapun para ilmuwan, para saintis melakukan berbagai macam eksperimennya. Contoh nih Pak ya, Taurat Injil sama dengan Quran ketika menyebut bahwa alam semesta ini diciptakan dalam waktu 6 hari. Itu di Taurat 6 hari, ya kan? Six Day. Arnold Schwarzenegger tuh bikin film judulnya itu, gitu kan? Dan di Kristen juga begitu, di Alkitabnya mereka, di Bible disebutkan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dalam waktu 6 hari. Dan Al-Quran juga menyebutkan kata yang sama, fi sittati ayyamin. Oke Pak. Nah, ilmuwan-ilmuwan Eropa ketika menolak konsep bumi diciptakan dalam waktu 6 hari, mereka habis Pak. Ya, ada yang dihukum penjara, ada yang dihukum mati, ada yang dipecat, diusir dari negerinya dan sebagainya, ya. Tapi ilmuwan muslim Pak, belum ada kisahnya ilmuwan muslim yang menolak konsep 6 hari penciptaan itu yang dihukum, ya. Bahkan kita nih Pak, kita umat Islam sekarang, kalau dibilang Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari, dikoreksi Pak, bukan 6 hari, 6 masa. Bukan hari tapi masa. Visit tati ayamin diartikan jadi 6 masa, 6 periode, bukan 6 hari kali 24 jam, bukan. Nah, itu yang saya bilang, Quran lebih fleksibel, ya kan, ketika bicara tentang sains. Quran tidak terlalu banyak ngomongin sains, gitu kan. Bahkan saya termasuk orang yang lebih sepakat mengatakan Quran sama sekali tidak ada sainsnya acan sedikit pun, gitu. Kan ada juga yang mengatakan, wah sains itu ada di Quran. Kalau saya ingin lebih cenderung mengatakan nggak ada. Quran bukan kitab sains. Quran ya turun sebagai kitab petunjuk aja, bahwa ada informasi-informasi terkait dengan sains dan ilmu pengetahuan. Quran cuma bilang
Nah lu pelajarin aja sendiri, nah lu perhatiin aja sendiri. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala kan banyak tuh ya. Jadi Quran cuma bilang carilah ilmunya itu, pelajarilah gitu kan. Tapi Quran tidak pernah mengatakan bumi itu datar, enggak. Bumi itu bulat, enggak juga gitu. Tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menyebutkan bentuk bumi itu bulat apa datar. Kalaupun ada orang Islam mengaku-ngaku bumi itu datar katanya di Quran, itu pemahamannya dia. Tidak pernah ada satu teks Al-Quran yang menyebutkan tentang bentuknya bumi itu bulat apa datar. Ya kalau dibilang bumi itu mihada, terhampar, ya faktanya yang kita lihat memang terhampar. Tapi kan kita melihat dari jarak segini. Kalau kita melihat dengan zoom out sejauh-jauhnya, jatuhnya bulat gitu kan. Nah, Anda mau lihat dari sudut pandang yang mana? Kan angle-nya aja. Angle-nya bisa jadi datar, bisa jadi bulat, tergantung mau lihat dari sudut pandang yang mana. Bulan juga begitu, Pak. Tidak tergantung angle-nya. Pada angle tertentu bulan itu bulat, purnama. Pada angle tertentu bulan itu separoh. Bahkan bisa jadi sabit, bahkan bisa nggak ada penampakannya. Kan masalah angle sebenarnya kan. Angle sudut pandang kamera, mata kita gitu kan. Nah, Al-Quran tidak pernah ngomongin begitu-begituan, sehingga tidak pernah ada konflik of interest dengan ilmu pengetahuan. Sementara entah bagaimana ceritanya, Taurat, Injil itu banyak ngomongin masalah-masalah yang bersifat agak teknis gitu ya, yang ternyata secara ilmu pengetahuan sains modern, semua yang diceritakan tuh malah nggak sesuai. Nah sebenarnya Pak, di Quran juga banyak tuh ayat-ayat yang nggak sesuai dengan sains gitu. Saya menulis sebuah buku judulnya Al-Quran versus Sains. Saya kumpulin beberapa ayat yang banyak dianggap itu adalah ayat sains, tapi justru itu malah bertentangan dengan sainsnya itu sendiri gitu. Ya misalnya gini Pak, langit itu kan sering disebut sab'a samawat, 7 lapis langit gitu kan. Saya mau tanya, 7 lapis langit itu yang mana? Atmosfer kita, ya kan? Apakah ada 7? Atau langit yang ada di sekitaran tata surya itu, apakah itu? Atau outer lagi, yang lebih luar lagi itu yang mana? Yang dibilang 7 itu yang mana? Gitu. Kan nggak terjawab secara sains gitu kan. Terjawabnya secara ilmu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengenal ada 2 istilah. Ada kebenaran hakiki dan ada kebenaran majazi. Nah, saya lebih cenderung mengatakan 7 langit itu majazi, bukan 7, 1, 2, 3 dari ketinggian sekian itu langit pertama, ketinggian sekian langit kedua dan sebagainya, nggak pernah terbukti. Ya kalau kita belajar ilmu sedikit tentang apa namanya astronomi lah gitu ya, atau bukan tentang klimatologi lah gitu ya, tentang cuaca, tentang atmosfer lapis-lapisannya, atmosfer kita nggak 7 lapis Pak, bukan. Gitu, nggak sesuai dengan ayatnya gitu kan. Kalau ada orang bilang sesuai itu cocokologi, dicocok-cocokin, faktanya enggak sebenarnya. Apalagi kalau bilang 7 lapis bumi, lebih nggak ada lagi Pak. Belajar ilmu geologi itu nggak cocok sebenarnya. Atau nih saya tanya kepada ketua 8 apa sih lembaga antariksa nasional ya, Pak Thomas Jamaluddin. Beliau ketemu saya waktu lagi ada konferensi Al-Quran di Bandung itu. Saya tanya, Pak Thomas, Al-Quran bilang ya wa anzalna, dan kami turunkan ya kepada kalian al-hadida, besi. Ayat Qurannya bilang kami turunkan besi. Turun itu Pak dari atas ke bawah. Saya tanya, faktanya kayak gimana kita mengenal besi atau logam gitu ya? Itu logam-logam yang kita kenal itu turun dari langit apa dia ada di dalam bumi? Semua logam itu adanya di dalam bumi Pak. Ya, kalau dia di dalam bumi saya tanya, apakah sumbernya dulu dari meteor jatuh gitu ke bawah? Enggak juga sih. Ya udah. Sekarang bagaimana Anda menjelaskan Allah menyebutkan wa anzalna ilaikal hadid. Kami turunkan kepadamu besi. Besi itu nggak turun dari langit loh Pak, enggak. Besi itu adanya di bawah di dalam kandungan tanah, ya kan, yang ditambang lah begitu. Tapi tidak ada riwayat besi turun dari langit, nggak ada gitu kan. Nah itu beliau juga angkat tangan, nggak tahu lah itu kebenarannya sifatnya majazi, ungkapannya kayak gimana para ahli Al-Quran akan menjawabnya.
Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Al-Quran bertentangan dengan sains, karena pada dasarnya Quran bukan sains, bukan kitab sains. Nah, karena Quran bukan kitab sains, para ilmuwan itu bebas kalau mau menemukan apa dan sebagainya, karena tidak akan melanggar ketentuan Quran, karena Quran nggak masuk wilayah itu, gitu kan. Nah, sementara orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di zaman dulu pingin biar kelihatan keren, Injilnya, Tauratnya, dia bilang Tauratnya isinya segala sesuatu ada, termasuk sains. Ternyata begitu dibuktikan nggak sesuai, maka orang Barat pada meninggalkan Injil, meninggalkan Taurat dan sebagainya, karena dianggap Injil dan Taurat itu isinya dongeng doang, isinya hanya asumsi-asumsi yang tidak terbukti, dan mereka hidup terpisah dari agama. Agama cuma jadi simbol, ya simbol yang kalau 25 Desember Natal gitu-gitu ya, tapi isinya nggak ada yang pakai. Kemajuan teknologi Barat itu bukan dari sumbernya, bukan dari Injil, tapi sumbernya dari ya mereka melakukan penelitian gitu ya. Nah, kita umat Islam tidak ada ada sebagian kelompok yang ingin melakukan hal yang sama. Quran disayun-sayunin gitu. Padahal dari awal enggak. Nabi Muhammad itu bukan saintis dan tidak pernah menjadi seorang katakanlah penemu listrik, penemu apa dan enggak. Bahwa katanya Quran di dalamnya ada banyak informasi, enggak juga gitu. Maksud saya begini, seandainya memang benar ya Allah pakai kode-kode tertentu, ya pura-puranya menyisipkan informasi di dalam Al-Quran tentang sains gitu ya. Sebenarnya tentang sains modern itu ada di Quran, cuman kita belum membedahnya gitu. Pertanyaannya gini, kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak di dalam Al-Quran itu ada banyak informasi sains? Saya tanya deh, kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak bahwa Allah menyimpan banyak rahasia di dalam Al-Quran? Ini Pak, buah si malakama. Seandainya kita bilang Nabi tahu, oh kalau Nabi tahu, kenapa Nabi nggak bongkar? Kan tugas orang Nabi kan menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengandung banyak informasi sains, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah cerita, tidak pernah memberikan? Berarti dia bohong, berarti dia menutupi kebenaran. Ini kan wahyu dari Allah, harusnya dia jelaskan isinya. Kenapa ada rahasia malah nggak dijelaskan? Kemungkinan yang kedua Pak, Nabi nggak tahu juga bahwa di dalamnya ada mengandung rahasia. Oh, kalau gitu lebih parah Pak. Bagaimana seorang Nabi tidak tahu isi Al-Quran? Kan lebih parah lagi. Maka jawaban yang paling benar, memang di Al-Quran tidak ada informasi tentang sains. Kenapa? Kan sains itu berkembang sepanjang zaman. Kalau Al-Quran udah bocorin di abad ke-7, ya, bahwa nanti di abad ke-25 akan ada kendaraan yang lebih cepat dari cahaya, orang di zaman tahun abad ke-7 akan bingung, kendaraan lebih cepat dari cahaya, apaan lagi ini? Kan aneh gitu kan. Maka Quran tidak bicara tentang sains gitu. Tapi Al-Quran bicara tentang ayo kalian pelajari gitu. Nah, oleh karena itu kita pelajari. Jadi kita belajar sains karena Quran yang nyuruh, bukan berarti jawaban sains adanya di Quran. Nah, oleh karena itulah maka para ilmuwan muslim itu aman, nggak pernah dimusuhi oleh para agamawan, para ahli Al-Quran, sesuatu yang berbanding terbalik dengan Eropa. Eropa itu gereja dengan saintis itu musuhan gitu ya. Para saintis itu dikatakan orang yang balelo, orang yang nggak beriman dan sebagainya, karena dianggap teori-teori yang mereka temukan itu bertentangan dengan dogma agama, dogma gereja. Itu problematikanya. Sebenarnya masih ada dua lagi Pak, tapi kayaknya waktu kita habis ya. Jadi mungkin saya sampai di sini saja. Maqasidus Syariah yang keempat itu kan memelihara nasab gitu. Agama itu untuk menjaga kehormatan nasab keturunan, sehingga ada peraturan tidak boleh berzina apa dan sebagainya. Dan yang terakhir memelihara harta benda, tidak boleh menipu, tidak boleh merampok, tidak boleh ya riba dan sebagainya. Tapi insya Allah mungkin kapan waktu kita akan bahas lebih detail. Intinya kembali ke awal, turunnya syariat Islam itu demi kemaslahatan manusia, dan dijabarkan oleh Asy-Syatibi, oleh Al-Ghazali, bahkan Imam Haramain Al-Juwaini, 5 itu Pak, ya kan? Islam menjaga agama, ya, kemudian menjaga akal, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan terakhir menjaga harta ini. 5
maqasid syariah. Cuma masalahnya gini Pak, kita sendiri sebagai umat Islam kadang-kadang nggak terlalu bisa menangkap pesan besarnya, pesan maksud besarnya. Islam menjaga itu semua. Bahkan kadang-kadang justru banyak umat Islam yang justru malah melanggar dari maqasid syariah itu sendiri. Dibilang menjamin semua agama, dia malah sesama pemeluk agama malah berantem sendiri gitu kan. Dibilang menjaga nyawa manusia, malah dia hobinya perang gitu kan. Dibilang menjaga akal gitu, malah dia kayak gereja-gereja itu Pak, musuhin orang yang berteknologi dan sebagainya. Jadi malah banyak juga sebagian dari umat Islam, ya nggak banyak tapi sebagian, yang justru malah tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Itulah kenapa kita kaji masalah maqasid syariah untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya agama itu diturunkan untuk menjamin semua itu. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.